Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Beba 275. Jangan bilang aku menindas yang lemah. Qin Ming menggunakan sedikit kekuatan dan pipa baja menembus lantai marmer, berdiri tegak di tanah seperti lembing. Dia menghadapi 4 pengawal kuat dengan tangan kosong. Namun, Qin Ming tidak terlalu peduli. Target utamanya adalah Xiao Bingkun, dia mempercepat untuk menemuinya dengan berlari. Dia hanya berjarak 1 langkah dari keempat pengawal itu sebelah mata, Qin Ming dengan cepat berdiri dan melompat. Tingginya seperti seorang pria dan terbang di atas kepala pria kuat di depannya, seolah-olah dia sedang syuting film dengan kabel yang tergantung di tubuhnya. Keempat pengawal dan para tamu yang menonton dari kejauhan semuanya terkejut, tidak ada yang menyangka bahwa Qin Ming, seringan burung layang-layang, bisa melompat begitu tinggi secara tiba-tiba. Kemampuan melompat yang mengerikan. Jika dia pergi ke Olimpiade, dia pasti akan memecahkan rekor dunia lompat tinggi dengan mudah. Pantas saja orang ini berani menantang Tuan Muda Xiao. Ternyata dia punya 2 kuas di tangannya. Menurutku anak ini bodoh. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak masalah. Dengan status keluarga Tuan Xiao, meremasnya sampai mati semudah meremas semut sampai mati. Berani menantang Tuan Xiao, itu seperti melempar telur ke batu. Bang! Saat dia melompati kepala pria kuat di depannya, Qin Ming menendang ke belakang dan memukul punggung pria itu dengan tendangan yang berat. Dia menggunakan kekuatan untuk bergegas ke depan dan mendarat di depan Xiao Bingkun. Bum-bum. Orang kuat itu merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu raksasa di punggungnya. Ada rasa sakit yang menusuk karena tercekik. Xiao Bingkun dan beberapa temannya tercengang, menyaksikan Qin Ming jatuh ke tanah di udara. Sebelum Xiao Bingkun bisa melarikan diri, Qin Ming mencengkeram lehernya dan menjatuhkan pria itu ke tanah dengan tendangan menyapu. Tuan Xiao. 3 pengawal lainnya berbalik, semuanya dengan mata marah, dan menerkamnya lagi seperti serigala jahat. Jangan bergerak. Qin Ming mencubit leher Xiao Bingkun dan menjepitnya ke tanah. Wajahnya tegas dan nadanya dingin dan kejam. Siapapun yang berani mengambil langkah maju, aku akan mengirimnya ke neraka. Lepaskan Tuan Muda. Qin Ming, jika kamu berani melukai rambut Tuan Muda, keluarga Xiao tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan kamu tidak akan pernah memiliki pijakan di kota Donghai. Ketiga pengawal itu ketakutan, dan mereka berhenti dan menatap dengan marah. Mereka semua telah mendengar nama Qin Ming. Yang paling mengesankan mereka adalah bahwa Qin Ming sendirian membunuh Lei Heihu, mantan pemimpin geng Macan Hitam. Dia membunuh tanpa berkedip, jangan sampai Qin Ming benar-benar membunuh Xiao Bingkun dengan marah. Aku berjanji tidak akan menyakitinya sehelai rambut pun. Qin Ming mencibir main-main, mengangkat telapak tangannya yang besar dan membuka busurnya dari kiri ke kanan, diikuti dengan tamparan keras di wajahnya. Hitung sendiri, berapa helai rambut di kepalanya yang aku sakiti. Pah, 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 pah. Setelah 4 tamparan keras, seluruh wajah Xiao Bingkun bengkak seperti kepala babi, darah bercampur giginya muncrat dari mulutnya, dan dia menjerit kesakitan. Seluruh penonton kembali terkejut. Pria ini begitu gila. Dia benar-benar berani menamparkan Xiao Bingkun di depan umum. Xiao Bingkun dipukuli sampai bintang muncul di matanya, kepalanya linglung, dan wajahnya kesakitan. Sebagai tuan muda yang bermartabat dari keluarga Xiao, dia tidak pernah mengalami penghinaan karena ditampar secara liar di depan umum. Dia dipermalukan dan dipenuhi dengan kebencian. Dia berharap dia bisa memotong Qin Ming menjadi 8 bagian, memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan memotong itu menjadi daging cincang. Qin Ming, hentikan. Beberapa pengawal berteriak serempak, tetapi mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Mereka juga tidak berani memprovokasi Qin Ming dengan kata-kata menderita. Bagaimana rasanya ditampar? Qin Ming mencubit tangan Xiao Bingkun. Dia mengangkat lehernya seperti ayam kecil, dan berkata dengan dingin, 4 tamparan ini adalah hukuman kecil atas apa yang kamu lakukan malam ini. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang kepadaku untuk membalas dendam kapan saja, tapi aku memperingatkan kamu, jika kamu berani lagi jika kamu melibatkan teman-teman di sekitarku, aku jamin hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Di depan banyak orang, Qin Ming tidak bisa membunuh Xiao Bingkun dan memberinya pelajaran dan peringatan. Jika dia berani menggunakan metode tercela lagi, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mencari kematian saatnya tiba. Apa artinya jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati? Setelah mengatakan itu, Qin Ming mengambil foto perut Xiao Bingkun dengan santai, dan semburan energi sejati memasuki tubuhnya. Lalu dengan jentikan tangannya, Xiao Bingkun terbang setinggi 5 atau 6 meter seperti karung pasir, hampir menyentuh langit-langit lantai 2. Tuan. Keempat pengawal itu melompat keluar hampir bersamaan, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Jika tidak, Xiao Bingkun akan terlempar langsung ke tanah yang keras, dan dia akan mati atau terluka. Bang! Semua pengawal ini terlatih dan kuat, dan mereka terus menangkap Xiao Bingkun. Ketika mereka melihat ke arah lapangan lagi, Qin Ming sudah pergi. Mereka segera memutuskan bahwa 2 dari mereka akan mengejar Qin Ming, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka harus pamer, sementara 2 lainnya buru-buru mengirim Xiao Bingkun ke rumah sakit. Di tengah jalan, Xiao Bingkun tersadar dan diliputi amarah.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan pengawal di sebelahnya yang sedang menjaganya. Mudah bagi pengawal itu untuk menaklukkan Xiao Bingkun, tapi dia tidak mengelak dan hanya bisa bertahan. Sampah, kalian semua sampah. Ini kedua kalinya aku melihat tuan muda ini dipukuli, tapi aku tidak bisa membantumu sama sekali. Sebaiknya aku memelihara anjing untuk membantumu. Xiao Bingkun memarahi dan memukuli semua orang lagi, semua amarahnya ditujukan pada pengawal malang ini. Setelah pemukulan, kemarahan Xiao Bingkun menjadi semakin kuat. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak tertandingi, dan dia berkata dengan kejam, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya akan melihat bajingan bernama Qin menghilang dari dunia dalam 1 hari. Keesokan harinya, setengah jam sebelum pekerjaan resmi dimulai, ada ketukan di pintu kantor manajer keamanan. Siapa? Su Xiaoyue buru-buru berjalan dan membuka pintu. Berdiri di luar pintu adalah Gumen, mengenakan pakaian profesional dan dengan kulit kemerahan. Sister Men, senang melihat kamu baik-baik saja. Saya lega Anda aman. Gumen tersenyum, melihat ke kantor, dan bertanya, apakah manajer Qin ada di sini? Saya akan memintanya menjelaskan apa yang terjadi kemarin untuk menghindari kesalahpahaman. Ini, silakan masuk. Setelah mempersilakan Gumen masuk ke kantor, Su Xiaoyue membawanya menuju meja Qin Ming. Saudara Qin, saudari Men ada di sini dan ingin menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Silakan duduk. Qin Ming mengangguk. Sebenarnya, tidak masalah apakah Gumen menjelaskan atau tidak, tapi karena dia datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri, dia tidak bisa diusir. Xiaoyue, tuangkan air. Melihat Qin Ming masih sopan padanya, Gumen merasa lega dan berkata langsung pada intinya, Manajer Qin, saya minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Faktanya, Tuan Ma dari perusahaan perdagangan Donghai lah yang bertanya kepada saya. Untuk mengundangmu ke Golden Diamond KTV. Kupikir dia punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu, tapi aku tidak menyangka seseorang akan memasukkan narkoba ke dalam anggur kita. Dan saya tidak bermaksud menipu Anda. Tolong percaya padaku, Manajer Qin, dan maafkan aku. Tadi malam, Gumen kehilangan keperawanannya dan dimanfaatkan oleh Tuan Ma. Dia tidak peduli. Bagaimanapun, untuk memenangkan pesanan bisnis besar, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hubungan fisik dengan klien. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan hampir melibatkan Su Xiaoyue dan orang lain. Sister Men juga korban, itu bukan salahnya. Dia, karena dia telah dengan tulus meminta maaf, Saudara Qin, tolong jangan salahkan dia. Su Xiaoyue menasihati. Karena semua orang baik-baik saja, biarkan masalah ini berlalu. Kata Qin Ming dengan murah hati. Terima kasih, Manajer Qin. Anda adalah pemimpin yang baik. Gumen memuji dengan tulus. Jika itu adalah manajer lain, masalah ini pasti tidak akan terungkap dengan mudah. Pada saat yang sama, dia semakin iri pada Su Xiaoyue karena bertemu seperti itu orang yang masuk akal bos. Saya pasti akan mengadakan jamuan makan untuk meminta maaf suatu hari nanti. Mengadakan jamuan makan untuk meminta maaf. Kata-kata batin Qin Ming, saya tidak berani menerima traktiran Anda. Pada saat ini, ponsel Qin Ming berdering. Dia melihat ke ide penelepon dan itu adalah Wu Sui yang menelepon, dan melambai kepada Gumen untuk pergi. Manajer Qin, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Tujuan perjalanan tercapai, Gumen berdiri dan pergi, dan Su Xiaoyue menyuruhnya keluar dari kantor. Qin Ming, bagaimana kabarmu selama 2 hari terakhir ini, apakah kamu baik-baik saja? Suara khawatir Wu Sui datang dari ujung telepon yang lain. Qin Ming tersenyum dan berkata, apa maksudmu, kamu masih berharap sesuatu akan terjadi padaku? Wu Sui buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Yang kumaksud adalah Xiao Bingkun tidak membalas dendam padamu, kan? Aku membalas dendam, tapi dia mencuri ayamnya tapi kehilangan nasinya. Aku tidak membalas dendam tapi aku menghukumnya lagi. Mendengar kata-kata Qin Ming, Wu Sui tidak senang. Kesedihan di wajahnya menjadi sedikit lebih berat. Dia mengerutkan kening dan berkata, dengan cara ini, dendammu padanya akan semakin dalam, dan balas dendamnya akan semakin kejam, kamu harus lebih berhati-hati. Terima kasih telah mengingatkanku, aku akan memperhatikannya. Faktanya, Qin Ming tidak menganggap serius balas dendam Xiao Bingkun. Selama dia tidak melibatkan teman-temannya, dia bisa memainkan trik apapun yang dilakukan Xiao Bingkun. Ngomong-ngomong, bagaimana cedera Yang Ningxuan? Lukanya pulih dengan sangat cepat, dan dia diperkirakan akan keluar dari rumah sakit dalam waktu kurang dari 3 hari. Wu Sui diam-diam menyesali bahwa Yang Ningxuan adalah orang yang dia lihat dengan kemampuan penyembuhan diri tercepat kecuali Qin Ming. Qin Ming tidak bekerja sama, lalu mari kita selesaikan hal terbaik berikutnya dan lakukan penelitian pada Yang Ningxuan terlebih dahulu. Untungnya bagi Wu Sui, Yang Ningxuan tidak menolak. Dia telah mengambil beberapa tabung darah dari Yang Ningxuan untuk diuji. Pada saat yang sama, di bangsal rumah sakit yang mewah, Xiao Bingkun sedang berbaring telentang di tempat tidur, wajahnya diolesi salep untuk mengurangi pembengkakan dan stasis darah. Dia dirawat di rumah sakit 2 kali dalam 3 hari, terima kasih kepada Qin Ming karena begitu seringnya, dan dia sangat membenci Qin Ming. Berpikir bahwa usahanya tidak membuahkan hasil, Xiao Bingkun merasa sangat tidak seimbang. Dia menelepon Yang Jie dan sudah waktunya Yang Jie juga berkontribusi. Tuan muda Yang, aku sudah muak dengan bajingan Qin Ming itu.
Aku akan membuatnya menghilang selamanya malam ini. Bing Kun, kenapa kamu begitu cemas? Jika kamu tidak macam-macam dengannya, dia akan hancur dan hidupnya akan lebih buruk dari kematian. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata jahat seperti itu? Aku tidak sesabar kamu. Punanganku direnggut, tapi kamu masih bisa tetap tenang. Aku akan mengambil tindakan malam ini. Terserah kamu apakah kamu mau berpartisipasi atau tidak. Xiao Bing Kun tidak senang dan tidak bisa membantu tetapi mencibir. Tidak apa-apa, bajingan itu akan punya cukup uang untuk hidup selama beberapa hari lagi. Aku akan segera membawa orang ke sana dan kita akan membahas detailnya setelah kita bertemu. Bajingan itu sulit dihadapi, kamu harus memiliki tangan yang lebih bagus. Xiao Bing Kun mengingatkan. Jangan khawatir. Yang Jie mencibir sinis, setelah saya mengambil tindakan, saya jamin dia tidak akan melihat matahari besok. Bab 276. Pagi harinya Wu Sue mendapat kabar bahwa Xiao Bing Kun ditampar oleh Qin Ming di Golden Diamond KTV tadi malam dan dirawat di rumah sakit. Wu Sue terkejut ketika mendengar berita itu. Meskipun dia telah melihat Qin Ming mengalahkan pengawal Xiao Bing Kun dengan matanya sendiri, dia tidak menyangka bahwa Qin Ming begitu kuat dan berani menamparkan Xiao Bing Kun di depan umum. Begitu jelasnya aib Xiao Bing Kun niscaya akan memperparah konflik keduanya dan berujung pada balas dendam Xiao Bing Kun yang semakin kejam. Wu Sue menjadi lebih khawatir tentang situasi Qin Ming. Tidak peduli seberapa kuat Qin Ming, dia tidak bisa mengalahkan kekuatan keluarga Xiao Bing Kun. Dia benar-benar ingin menyelesaikannya, dan tidak ingin melihat Qin Ming terlibat dan mati tanpa alasan. Setelah memikirkannya, Wu Sue memutuskan untuk bertemu langsung dengan Xiao Bing Kun dan berusaha sekuat tenaga membujuk Xiao Bing Kun untuk mengesampingkan dendamnya dan melepaskan Qin Ming, meskipun dia tahu harapannya kecil. Dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat Xiao Bing Kun menginap, Wu Sue melihat Xiao Bing Kun dengan hidung memar dan wajah bengkak di kamar single yang mewah. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencoba memohon pada bajingan bernama Qin. Sayangnya sudah terlambat. Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak akan bertele-tele. Aku benar-benar di sini untuk membela Qin Ming. Selama kamu melepaskannya, aku menyetujui semuanya kecuali kondisi yang kamu sebutkan. Haha. Xiao Bing Kun tertawa, tapi wajahnya sakit saat dia tertawa dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Bahkan jika kamu berjanji untuk mengorbankan dirimu sendiri, aku tidak akan membiarkan bajingan itu pergi. Aku akan mengupas kulitnya dan memukul uratnya, memotong setiap potongan daging di tubuhnya satu persatu, dan membiarkan dia disiksa sampai mati. Xiao Bing Kun sangat kejam, Wu Sue percaya bahwa dia bisa melakukannya, dan dia menjadi semakin muak dengan Xiao Bing Kun. Di saat yang sama, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Qin Ming. Dia dengan sabar membujuk, kapan pembalasan akan dilunasi. Kenapa kamu begitu gigih? Semuanya terjadi karena aku. Jika kamu ingin balas dendam, datang saja padaku. Aku mendatangimu, bisakah kamu menahannya? Pikiran jahat muncul di mata Xiao Bing Kun, dan tatapannya membara seperti obor, seolah matanya sendiri dapat membakar semua pakaian di tubuh Wu Sue kakinya dan berkata dengan cabul, kamu tahu, aku jika kamu menginginkan sesuatu, tolong segera layani aku. Jika kamu merasa nyaman, mungkin aku akan melepaskan bajingan itu begitu aku bahagia. Kamu. Wu Sue tampak malu dan marah, dan ingin mengutuk, tetapi dia menahannya dan mengubah kata-katanya, jangan angan-angan seperti itu. Xiao Bing Kun sudah tidak senang. Dia ditolak lagi oleh Wu Sue, yang membuatnya marah. Dia berteriak, dasar jalang, jangan berpura-pura menjadi bangsawan di depanku. Jangan kira aku tidak tahu latar belakangmu. Kamu menyebalkan. Jika aku memintamu untuk melayaniku, itu hanya untuk menaruh uang di wajahmu. Jangan malu-malu. Apa menurutmu aku akan benar-benar menyukaimu? Kamu hanya mainanku. Kata, bajingan, terdengar di telinga Wu Sue, membuatnya merasa seperti disambar petir. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Xiao Bing Kun dan bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Kamu benar di pihakku dan kamu tidak berani mengakuinya. Xiao Bing Kun tersenyum jahat, senang mempermalukan Wu Sue. Ibumu hanyalah sepupu bau yang bisa melakukan apa saja dengan sekuat tenaga. Aku tidak tahu pria liar mana yang melahirkanmu, bajingan. Jika bukan karena kecantikanmu, aku akan berpikir bahwa aku akan mengejarmu. Titik. Berhentilah bermimpi. Ah. Wu Sue berteriak seolah-olah dia sangat terstimulasi. Alisnya terangkat, matanya yang berbentuk almond berputar, dan ada ekspresi galak di wajahnya ibu. Ibumu adalah sepupu yang buruk, tapi ku dengar dia masih sakit kepala. Kart, ketika dia sangat centil, dia menjadi mainan selangkangan banyak pria. Dia bisa melakukannya dan tidak membiarkan siapapun membicarakannya. Ah. Xiao Bing Kun merasa terhina dan merasa itu memuaskan secara psikologis. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Sue tiba-tiba mengeluarkan pisau bedah dari sakunya dan menikam Xiao Bing Kun tanpa ragu-ragu. Pisau bedah ini khusus dibawa oleh Wu Sue untuk pertahanan diri. Lagi pula, ketika dia menelepon Xiao Bing Kun malam sebelumnya, Xiao Bing Kun telah membuat permintaan yang tidak masuk akal agar dia mengorbankan nyawanya untuk mencegah Xiao Bing Kun menggunakan busurnya dengan paksa, dia membawa pisau bedah. Setelah mendengar bahwa Xiao Bing Kun telah berulang kali mempermalukan ibunya, yang membuatnya tersinggung, dia kehilangan akal sehatnya dan menikam Xiao Bing Kun. Xiao Bing Kun menjerit kesakitan, berbalik dan jatuh dari ranjang rumah sakit.
Melihat dirinya dalam masalah, Wu Sui sadar kembali dan mundur dengan bingung. Tuan, Tuan. Kedua pengawal yang menjaga pintu mendengar gerakan itu dan buru-buru membuka pintu dan masuk. Tangkap sepupu bau ini, aku akan membunuhnya. Raung Xiao Bingkun. Wu Sui sangat ketakutan sehingga dia membuka jendela dan melompat keluar. Untungnya, ini lantai 2. Ada petak bunga di bawah. Tanahnya lunak, dan Wu Sui jatuh ke petak bunga. Wanita gila. Seorang pengawal menunduk, mengumpat dengan marah, berlari keluar bangsal dan mengejar. Wu Sui bangkit, menahan rasa sakit, dan terlatih-tatih menuju pintu rumah sakit. Dia tahu dia tidak bisa ditangkap, kalau tidak, dia tidak tahu kerusakan apa yang akan dia timbulkan pada Xiao Bingkun. Dalam keputusasaannya, dia tidak menyadari di mana pisau itu menusuk Xiao Bingkun, dan dia tidak mempedulikannya. Berhenti, hentikan dia. Butuh waktu tertentu untuk bergegas turun dari lantai 2. Meskipun pengawalnya tidak lambat, ketika dia bergegas keluar dari lobi di lantai pertama, Wu Sui sudah berlari keluar dari rumah sakit gerbang. Tuan, cepatlah mengemudi. Wu Sui masuk ke dalam taksi dan mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dari tasnya tanpa melihat berapa jumlahnya, dan memasukkan semuanya ke tangan pengemudi. Oke. Seperti kata pepatah, uang bisa membuat perbedaan besar. Sopir taksi memperkirakan tumpukan uang itu setidaknya 2.000, jadi dia segera pergi demi uang itu. Ketika pengawal itu melihat Wu Sui melarikan diri dengan mobil, dia buru-buru berlari kembali dan mengejarnya dengan mobil. Jika wanita itu melarikan diri, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Xiao Bingkun. Tuan, cepatlah. Wu Sui mendesak. Sopir taksi melihat seseorang mengejar Wu Sui dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Nona, mengapa orang-orang mengejar Anda? Jika Anda melakukan sesuatu yang ilegal, saya tidak akan membawa Anda. Saya seorang dokter, orang-orang itu membuat masalah. Wu Sui berseru. Saya mengerti, jangan khawatir, saya berjanji akan membawa Anda ke tempat yang aman. Sopir taksi melihat bahwa Wu Sui cantik dan tidak terlihat seperti orang jahat meningkat lagi. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Pergi ke grup Gu. Wu Sui berkata tanpa berpikir. Saat ini, sosok Qin Ming muncul di benaknya. Dia menikam Xiao Bingkun dan menyinggung Xiao Bingkun. Harus dikatakan bahwa pengemudi taksi tersebut sangat paham dengan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia menyingkirkan mobil yang diikutinya dan berhasil mengantarkan Wu Sui ke grup Gu. Wu Sui tahu di mana kantor Qin Ming berada dan langsung mendatanginya tanpa menyapa terlebih dahulu. Dokter Wu, ada apa denganmu? Melihat Wu Sui, Qin Ming menyadari bahwa wajahnya jelek dan dia pincang ketika memasuki pintu. Jelas terluka. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sepanjang jalan, Wu Sui juga menenangkan diri dan melirik Liu Wenjing dan Su Xiaoyue di kantor. Ikuti saya ke ruang resepsi. Qin Ming segera mengerti bahwa tidak nyaman membicarakan masalah Wu Sui di depan orang luar. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Dia hanya mendukungnya. Sesampainya di ruang resepsi dan duduk, Wu Sui terdiam. Qin Ming menuangkan segelas air untuk Wu Sui dan bertanya, katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Aku juga menyinggung Xiao Bingkun, aku menikamnya. Wu Sui Ping menenangkan diri dan berkata singkat. Kamu masih luar biasa. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam padaku, kamu tidak perlu menggunakan pisau. Aku tidak melampiaskan amarahku padamu. Aku pergi menemui Xiao Bingkun untuk menyelesaikan keluhan di antara kalian. Dia tidak hanya membuat tuntutan yang sangat kasar, tapi dia juga dengan kejam mempermalukan ibuku. Aku sangat marah sehingga aku memberikannya padanya. Begitu otakku memanas. Dia menikamnya. Wu Sui menjelaskan, dengan kemarahan besar di wajahnya ketika dia menyebutkan bahwa ibunya dipermalukan. Kelinci itu menggigit orang saat sedang cemas. Sangat mudah untuk memotongnya dengan pisau. Jika itu aku pasti akan langsung membunuhnya. Kata Qin Ming untuk melawan ketidakadilan. Saya tidak menyesal menikamnya, tapi dengan cara ini, saya juga menyinggung perasaannya. Dia pasti akan menggunakan segala cara untuk membalas saya. Saya tidak tahu bagaimana menghindari balas dendamnya. Tolong beri saya ide, Tuan Qin. Wu Sui memohon. Baiklah, biarkan aku memikirkannya. Qin Ming berubah pikiran dan berkata, ada 2 cara. Salah satunya adalah kamu tetap bersamaku sepanjang waktu mulai sekarang, dan pada dasarnya tidak mungkin bagiku untuk menyentuhmu saat dia ingin, tapi kamu dan aku harus kita bukan teman, jadi aku tidak punya tanggung jawab untuk melindungimu. Kedua, kamu harus meninggalkan kota Donghai untuk menghindari pusat perhatian. Saya tidak ingin meninggalkan kota Donghai untuk saat ini. Apakah tidak ada cara lain? Wu Sui bertanya penuh harap. Ada cara lain, yaitu menjadi wanita Xiao Bingkun. Jika dia mengejarmu lagi, jika kamu menjadi wanitanya, maka dia pasti tidak akan membalas dendam padamu. Tidak, untuk bajingan seperti dia, bahkan jika dia membunuhku, aku tidak akan menjadi wanitanya. Wu Sui mengertakkan gigi. Anda juga tidak setuju dengan ini, jadi saya tidak bisa memikirkan cara lain untuk saat ini. Kata Qin Ming. Wu Sui menunduk dan terdiam, tidak tahu harus memikirkan apa. Akan ada jalan sebelum mobil mencapai gunung, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Qin Ming menghiburnya, matanya tertuju pada kaki indah Wu Sui. Bagaimana kakimu terluka? Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu menyembuhkannya? Saya melompat dari lantai 2 dan terluka.
Kamu benar-benar putus asa. Untungnya, kamu tidak jatuh terlalu keras. Coba aku lihat. Aku telah belajar mengobati memar, dan keterampilan medisku di bidang ini tidak lebih buruk darimu. Terlepas dari apakah Wu Suetong setuju atau tidak, mengulurkan tangannya untuk mengangkat kaki kanan Wu Sue, tiba-tiba melihat ke pintu, dan berseru. Xiao Bingkun, kenapa kamu ada di sini? Mendengar ini, Wu Sue buru-buru melihat ke pintu, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu benar-benar kosong, belum lagi manusia, bahkan hantu pun tidak. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk di pergelangan kakinya, dan dia langsung menjerit kesakitan. Oke, pergelangan kakimu terluka saat jongkok. Aku sudah membantumu mengatur ulang persendiannya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kata Qin Ming sambil tersenyum, dan saat perhatian Wu Sue dialihkan, dia dengan cepat meluruskan pergelangan kaki Wu Sue. Wu Sue tersenyum pahit, dia tidak menyangka trik yang biasa digunakan oleh dokter akan tertipu oleh dirinya sendiri. Bersambung.